ngantri di bank, ya. Banyak orang menyimpan uangnya di bank. Padahal syariat mengajarkan uang itu untuk kepentingan sosial. Dalam eh, dalam fikih harta, Allah memberikan harta kepada kita pertama untuk kewajiban memberikan nafkah kepada diri kita dan keluarga kita. Ketika kita cukup dengan uang kita untuk kepentingan diri kita dan keluarga kita, maka uang itu harus digunakan untuk kepentingan sosial. Seandainya disimpan, dibolehkan, tapi jangan semuanya. Harus ada bagian harta itu untuk kepentingan sosial. Makanya dalam Islam itu harta itu banyak salurannya. Ada zakat, ada sedekah, ada infak wajib. Nah, termasuk adalah kurban. Kurban melatih kita untuk punya jiwa sosial. Makanya di ayat Quran maupun hadis, pembagian hewan kurban itu untuk tiga. Untuk tiga pembagian hewan kurban itu. Yang pertama, kata Nabi SAW, fakulu minha. Makan dari hewan kurban itu. Disuruh kita makan hewan kurban itu. Untuk menunjukkan Allah tidak butuh hewan kurban kita. Yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Yang kedua, wa'atimu. Berikan makan. Maka disunahkan kita memberikan makan dari hewan kurban itu siapa saja. Dia sifatnya bebas, fleksibel, murunah, kalau bahasa fikihnya murunah. Boleh diberikan kepada non-muslim, boleh. Jadi kalau kita punya tetangga, keluarga, sahabat, teman, mereka non-muslim, boleh dikasih hewan kurban. Hewan kurban juga boleh diberikan kepada orang-orang yang mampu. Sebagai tanda persahabatan. Jadi kalau seandainya kita motong, kemudian kita masak, kita ngundang-undang teman-teman kantor, ya, rekan-rekan profesi dokter untuk makan bareng, boleh. Karena yang disiarkan dalam Idul Adha adalah sembelihannya. Ya, walaupun tentu kita prioritaskan kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, buat dakhiru. Hewan kurban itu kita simpan. Jadi dahulu di masa Nabi, hewan kurban itu disimpan sampai 3 hari. Karena kekuatan hewan itu disimpan sampai 3 hari. Jadi selama 3 hari itu kita, yaitu hari Tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu sunahnya makan hewan kurban. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan dokter ingin menghidupkan Idul Kurban, itu tanggal 10 habis motong itu bikin acara pesta. Ya, makan daging kurban. Kemudian sebagian disimpan untuk tanggal 11, 12, 13 sunnah makan hewan kurban selama 4 hari. Dari tanggal 10 hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik 3 hari sunnah. Dan saya mengajarkan di instansi-instansi tempat saya ngajar untuk hidupkan. Ya, saling komunikasi di antara kita dengan pesta makan daging kurban. Ini sunnah jamaah sekalian. Nah, kembali bahasan kita. Jadi dimensi sosial dalam pembagian hewan kurban itu sangat bagus sekali. Islam melatih kita untuk punya jiwa sosial. Islam melatih kita untuk peduli sesama, khususnya kaum duafa. Hari ini kaum muslimin terkena sifat bakhil, sifat pelit. Ya, seandainya mereka ngasih daging, tapi itu sifatnya karena terkait dengan kurban. Coba seandainya daging itu dirupiahkan, dihartakan. Artinya mereka bagi-bagikan dalam bentuk uang. Ini masih jarang. Kalau hewan kurban, alhamdulillah, sampai ada yang beli sapi dengan harga ratusan juta. Tapi kalau umpamanya disuruh dengan bentuk uang, masih jarang yang mau. Jadi kurban itu melatih supaya kita peduli. Hari ini kita ngasih dalam bentuk daging.
nanti besok-besoknya dalam bentuk ya yang bermanfaat buat kaum muslimin, seperti harta. Karena kalau kita lihat kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ada berita mengatakan hari ini orang banyak terjerat dengan pinjol, pinjaman online. Bahkan konon 42% pelaku daripada korban pinjol itu adalah profesinya guru. Artinya banyak guru-guru hidup dalam kondisi sangat miskin. Dia butuh bantuan, dia butuh subsidi. Tapi banyak yang kaya itu tidak mau mengeluarkan hartanya untuk bantu mereka. Padahal nggak perlu dikasih, cukup dipinjamkan saja umpamanya. Hari ini jamaah sekalian, kepedulian sosial kepada saudara kita seiman itu masih rendah. Dampaknya mereka terjerat dengan pinjol. Harusnya yang kaya, yang mapan, yang punya kelebihan harta, mereka yang menawarkan berbentuk pinjaman. Saya berapa kali dapat SMS atau WA dari orang yang nggak jelas. Kalimatnya begini, Anda butuh dana? Gitu. 5 juta sampai 150 juta, ya, cicilan ringan, persyaratan mudah, gitu. Ini jerat-jerat pinjol. Jamaah sekalian, saya selama ngajar di banyak tempat, baik masyarakat bawah sampai masyarakat atas, belum pernah ada satupun jamaah yang menawarkan pinjaman. Nggak usah ngasih, pinjam saja nggak pernah ada. Pengen gitu, ada yang WA, Ustadz butuh dana, gitu. 10 juta atau 20 juta, nanti cicil apa semampunya sampai lunas. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Hari ini, kaum muslimin yang banyak hartanya, yang mapan, yang kecukupan, itu biasanya duitnya buat 3. Yang pertama, uangnya itu buat anak-anaknya. Dia kumpulin duitnya sampai banyak. Buat siapa? Buat anaknya. Ya, anaknya dibikinin rumah, anaknya dikasih kendaraan, anaknya difasilitasi hidupnya mewah oleh orang tuanya. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Namun kebanyakan anak-anak itu lupa sama orang tuanya. Mereka hanya ingat sama orang tuanya paling setahun sekali. Ketika hari raya Idul Fitri, habis sholat itu mereka datang ke kuburan orang tuanya. Itu pun yang baca doa bukan anaknya, tapi tukang baca doa yang ada di kuburan. Anak-anaknya nggak bisa bacain doa buat orang tuanya. Jadi naif, kalau terlalu berlebihan, harta itu buat anak. Harus ada amal kita. Nah yang kedua, orang punya harta, kebanyakan hartanya itu ditaruh di bank. Orang lebih percaya sama bank. Kita lihat bank-bank itu, contohnya BCA. BCA itu bank paling maju. Kalau kita buka BCA itu, ya pintunya, itu sudah ngantri. Telat dikit kita sudah dapat nomor antrian yang panjang. Orang lebih percaya uangnya ditaruh ke bank. Alangkah baiknya uangnya itu dipinjamkan. Jadi habis sholat Jumat umpamanya diumumin, bagi jamaah yang butuh pinjaman silakan datang ke saya. Atau mau kerja sama, usaha, bagi hasil, mudorobah, gitu. Ini contoh jamaah sekalian. Jadi hari ini banyak orang kaya itu, nanti hisapnya berat. Mereka lebih nyaman ditaruh duitnya itu ke bank. Ini salah jamaah sekalian. Nah, kurban mengajarkan bukan itu penggunaan harta. Harta itu akan nikmat, harta itu akan bernilai. Harta itu akan bernilai amal jariah kalau harta itu disebar. Terserah, boleh infak, ngasih, sukarela,
boleh juga bentuknya pinjaman kepada kaum muslimin. Seandainya dia bayarnya telat, lama, maka selama waktu itu dihitung sebagai amal jariah kita. Kalau ada orang belum bayar hutangnya bertahun-tahun, maka selama bertahun-tahun itu kita dapat pahala. Karena kita berjasa memberikan pinjaman kepada orang itu. Kalau seandainya sampai mati nggak dibayar, tetap akan dituntut nanti hari kiamat. Jadi zaman sekalian, hari ini orang lebih percaya duitnya taruh di bank. Pada prinsipnya kalau disimpan boleh saja, tapi jangan semuanya. Seorang punya uang 1 miliar, 500 juta dia simpan, yang 500 dia sebar. Dia bantu fakir miskin. Nggak usah ngasih, pinjemin saja. Ini saya kasih pinjam. Tolong bayar selama 2 tahun pamannya. Ya, saya kasih pinjam uang pamannya 10 juta. Bayar selama 2 tahun. Ini bermanfaat. Atau nggak perlu orang lain, keluarga sendiri. Itulah hikmah kurban, melatih jiwa sosial kita. Jadi ada juga sebagian orang kalau kurban itu hewannya besar, sapinya besar, harganya ratusan juta. Tapi setelah habis kurban dia kembali ke asalnya, tetap pelit. Bukan itu. Hikmah kurban itu melatih jiwa sosial kita. Kita lihat itu, masyarakat itu senang pada ngipas-ngipas malamnya itu. Ya, pada makan-makan yang bergizi yaitu daging. Senang kita. Bahagia. Hewan yang kita kurbankan itu bermanfaat buat banyak orang. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Maka jiwa sosial ini harus dikembangkan. Kepekaan sosial ini harus ditajamkan. Jadi kalau kita ada kelebihan harta, gunakan buat fisabilillah. Jadi ini yang kedua. Jadi orang kaya kebanyakan hartanya itu taruh di bank. Kalau yang pertama tadi buat anak-anaknya. Kedua taruh di bank. Yang ketiga, orang kalau kaya duitnya banyak, akhirnya uangnya buat rumah sakit. Oh, Tuhan juga adil. Orang-orang yang pelit, hartanya itu disimpan-simpan, ya, nggak mau dikeluarkan untuk fisabilillah, akhirnya hari-hari tuanya itu keluar juga duitnya untuk berobat. Ada seorang kawan, dia praktisi ekonomi syariah. Dia mengamati orang-orang yang sakit, ya, dirawat sampai kondisinya cuci darah dan seterusnya, sampai habis hartanya. Dia menyimpulkan ini ada 2 kemungkinan. Pertama, hartanya haram. Orang-orang yang hartanya haram itu seringkali akhir hayatnya sering cuci darah. Ya, cuci darah terus habis hartanya itu. Ya. Yang kedua, orang-orang yang duitnya keluar banyak untuk berobat itu karena dia pelit. Ya, sifat harta itu jangan ditahan, disebar. Boleh ditahan sebagian saja. Makanya orang-orang yang dermawan, orang-orang yang punya jiwa sosial, itu matinya gampang. Ya, bahkan ada yang waktu hari raya tetangga saya, dia habis kumpul keluarga, lagi kumpul keluarga, dia bilang saya ini kayaknya mau mati. Ya, kemudian dia duduk, habis duduk sebentar langsung meninggal. Usia 83. Orang soleh, aktif di masjid, ya, dermawan. Jadi zaman sekalian, orang kaya itu kebanyakan duitnya nanti akan habis untuk rumah sakit. Ya, sampai biayanya miliaran, keluar hartanya itu. Jadi infaknya itu buat rumah sakit. Untuk Siloam, untuk Mitra, Hermina, dan rumah sakit yang lainnya. Coba kalau dia gunakan untuk kebaikan, Allah juga adil. Orang-orang yang dermawan itu bagi-bagi daging. Ya, kurban ini bukan sekedar pesta makan-makan.
tapi memang ada pesan yang sangat dalam, yaitu dimensi sosial. Bahwa Islam agama yang sangat menganjurkan untuk bersosial, kepekaan sosial. Jadi naif memang kalau Allah takdirkan kita dikasih kecukupan, tapi jiwa sosial kita rendah. Orang bisa hidup bermewah-mewah dengan kendaraan yang mahal, rumah yang mahal, kemudian handphone yang mahal. Saat yang bersamaan dia tidak peduli dengan kanan kirinya. Bahkan dia tidak peduli kepada orang-orang yang masih ada hubungan dengan keluarganya sendiri. Nah, kurbanlah ya saat-saat yang tepat untuk melatih ya bahwa saatnya kita ini peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi ke depan kalau kita ada kayak kasus pembagian daging kambing, perhatikan daging kambing, sapi itu hewan kurban, itu orang nggak minta dikasih. Ya, saya lihat beberapa orang didatangi dikasih satu-satu. Nah begitulah, sama kayak sodakoh, sama kayak infak. Kita ini kalau sodakoh, infak, nggak harus orang minta. Kalau kita ada duit, kasih. Seperti penduduk Mekah, penduduk Madinah. Datang ke Masjid Haram, Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi, mereka bawa uang. Kalau kelihatan mukanya muka Asia, seperti muka Filipina, muka Bangladesh, ya, muka Palestina, mukanya muka Indonesia, itu mereka tahu ini pasti orang susah. Mereka kasih. Jadi kalau kita mau sedekah itu nggak harus diminta. Sama kayak kita hewan kurban, secara otomatis rata-rata hari ini orang yang berkurban langsung dagingnya itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin tanpa harus fakir miskinnya minta. Nah, begitupun dengan sedekah. Jadi kalau kita punya kelebihan harta, nggak perlu harus minta, langsung kasih. Ya mohon maaf Pak, ya mohon maaf tolong kirim nomor rekening gitu. Ya ada apa? Saya lagi banyak duit gitu. Nanti saya transfer buat Bapak. Gitu. Jadi nggak harus orang miskin itu minta-minta dulu dan seterusnya, nggak harus. Kalau kita lihat keluarga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, yang memang kelihatan kasat mata dia hidupnya kurang beruntung, sudah kasih. Kasih. Boleh juga kalau sifatnya pinjaman, saya ada uang nih, nganggur 20 juta, mau pinjam nggak? Gitu. Nanti bayarlah 3 tahun. Ketimbang ditaruh di bank, bunganya nggak seberapa. Apalagi kalau nanti kena hukum riba. Maka lebih baik kita pinjamkan. Ya, selama ini persahabatan kita kan nggak sampai dompet. Orang bersahabat itu sebatas makan-makan, jalan-jalan, senang-senang, nggak sampai dompet, ya, nggak sampai ke harta kita, nggak sampai ke duit kita. Persahabatan yang hakiki itu sampai ke harta kita. Dan puncak dari kurban itu kita punya jiwa isar. Ya, tolong catat rekan-rekan dokter, dalam fikih sodakoh ada bab yang paling tinggi dalam sodakoh namanya al-isar. Al-isar itu orang sodakoh lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Gitu. Jadi orang sodakoh itu ada 3 macam tingkatannya. Gitu. Yang pertama jawad. Ini sodakoh, jawad. Misalkan orang punya uang 1 miliar, 100 juta dia sodakohkan. Dia masih punya 900 juta. Ini namanya jawad. Lebih tinggi dari jawad namanya sakhowah. Sakhowah itu orang memberikan sodakoh, uangnya 1 miliar, yang dia sodakohkan sampai 50%, yaitu 500 juta. Ini namanya sakhowah. Kemudian yang ketiga adalah al-isar. Orang punya uang 1 miliar,
yang dia sodakokan 700 juta. Dia hanya pegang 300 juta saja. Nah, kalau orang yang sodakoh sudah sampai tingkat al-isar, ini kemuliaannya luar biasa. Allah abadikan dalam surah Al-Hasr, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini kisah sahabat muhajirin yang hijrah ke Madinah disambut oleh orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah pada waktu itu membagi harta mereka menjadi dua. Yang satu buat dia sendiri, yang satu buat sahabat muhajirin yang datang dari Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jiwa sosial kita hari ini belum tentu sampai separuh harta kita gunakan di jalan Allah. Mudah-mudahan dari kurban ini melatih kita nikmat berbagi. Saya lihat orang-orang yang kurban, nggak ada yang nyesel. Nggak ada yang bilang nyesel saya kurban. Gitu. Tidak, mereka senang. Hewan kurban itu bermanfaat buat keluarganya, buat tetangganya, buat masyarakat. Bahagia. Bahkan saya melihat orang beli banyak hewan kurban itu. Buat kampung halamannya, buat tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena dia bahagia. Bisa membahagiakan orang pada saat Idul Kurban. Nah, jadi untuk efek daripada kurban itu, hasil buah daripada kurban itu, kita bisa juga berbagi dalam bentuk yang lain seperti harta, uang, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kebaikan kita, kepedulian kita, jiwa sosial itu berhenti hanya pada Idul Adha saja. Tapi terus, dan biasanya orang yang senantiasa bersedekah itu akan ditambah hartanya. Nabi mengatakan, naqasa min malun min sedekah. Tidak berkurang harta karena sedekah. Tidak ada orang yang hidupnya bangkrut karena dia banyak sedekah. Allah akan jamin hartanya. Ma anfaqtu min syai'in, kata Al-Quran, fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Mudah-mudahan rekan-rekan dokter, ya, Kirana, besok Allah kasih kelebihan rezeki, bisa berlomba-lomba dalam berkurban, dan kalau kesulitan untuk fakir miskin, saya banyak. Karena saya banyak mengajar di kalangan bawah, ya bisa nanti saya kirim daftar orang-orangnya. Atau kalau sudah ada buat kepentingan yang sudah tercantum fakir miskinnya, silakan saja. Ya, kita doakan semoga kurban besok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita soal jawab. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pemaparan kajian Idul Adha-nya. Pada rekan-rekan dokter, apabila ada pertanyaan bisa langsung mengirimkan di kolom chat atau bisa on cam untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Ilham Tabrani. Kepada teman-teman dipersilakan. Suara Mungkin saya bagus. dari saya terdengar bagus Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Izin Pak Ustadz bertanya, kalau misalnya dari Pak Ustadz sendiri, adakah kiat-kiat yang bisa diaplikasikan gitu untuk meningkatkan? Karena kan mungkin bagi kami para dokter-dokter yang baru mulai belajar, kemudian baru mulai untuk mengaplikasikan seperti uh, penghasilan-penghasilan kita, itu kan mungkin pada awal-awal masih belum terlalu terlatih gitu sifat untuk memberikan kepada sesamanya. Dari Pak Ustadz sendiri, apakah ada kiat-kiat mungkin? Ya, jamaah sekalian, jihad harta ini memang harus dipaksakan. Ya, jihad harta ini memang harus dipaksakan. Harus diniatkan kuat.
Seperti orang pengen punya kendaraan, itu niatnya kuat. Ya, pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya handphone yang mahal, itu niatnya kuat. Nah, ketika kita niatnya kuat, nanti Allah kasih jalan. Niat dulu. Ya, innamal amalu binniyat, itu yang pertama, harus ada niat. Saya mau kurban. Jadi jangan sampai kesempatan itu lewat begitu saja. Gitu. Sama seperti orang mau hari raya. Dia cari duit supaya bisa hari raya buat pulang kampung. Nah, ketika kurban, orang tuh kadang nggak ada niat. Saya pengen kurban gitu. Ya, makanya ketika saya baca berita, ada anak, masih anak-anak, 7 orang ngumpulkan duit beli sapi. Itu mengharukan sekali. Itu tersebar di medsos. Anak-anak kecil, dia bisa nabung untuk berangkat, untuk beli sapi. Ada juga kisah orang miskin, dia menabung untuk umroh atau untuk haji. Nah, yang pertama yang memang niat. Gitu. Yang kedua, maka dia harus apa namanya eh, eh, meng- memotivasi dirinya itu untuk melihat hewan itu. Jadi tolong teman-teman nih, kalau lewat jualan kambing, ya kan, itu mampir sebentar lah, lihat-lihat. Walaupun kita belum kepikiran buat beli, mana tahu dengan kita apa namanya lihat-lihat kambing atau lihat-lihat sapi, besok atau lusa Allah kasih rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Jadi kalau kita nggak sempatkan, jadi lewat-lewat saja gitu. Giran ke mall bisa lihat-lihat gitu. Nanti akhirnya kepengen beli. Kita bisa lihat di apa namanya Shopee, ya Bukalapak, Tokopedia, iseng-iseng akhirnya beli. Nah, kalau ada apa namanya konter-konter kambing atau sapi, berhenti dulu lah, ya. Nanti kepikiran, oh ya, kayaknya masih ini bisa lah beli yang 3 juta nih, gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat masyarakat kita atau keluarga kita, orang-orang yang lemah, itu kesempatan bagi kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi momen-momen Idul Adha itu bagus buat kerukunan keluarga. Nanti kita potong, kita masak, kita undang semua keluarga besar, boleh. Boleh, itu untuk kerukunan bagus. Apalagi ditambah dengan hari tasrik. Jadi bagi saya kepada kawan-kawan dokter, rekan-rekan dokter, kalau besok ada kelebihan harta dan seterusnya, boleh saja dia motong, kemudian dagingnya nggak perlu dibagikan keluar untuk internal keluarganya yang banyak itu. Boleh, bagus. Bahkan ada salah seorang ulama seperti Imam Ahmad, ditanya, bolehkah orang berkurban atau akikah ya dengan cara berhutang? Misalkan saat itu kebetulan dia nggak megang duit, tapi dia termasuk orang yang mampu. Gitu. Jadi pada zaman sekarang kan orang kadang nggak bawa duit cash, ya. Bolehkah seandainya dia ngutang dulu, bang, saya ngutang nih, saya mau beli kambing, tapi memang lagi nggak punya duit saya baru cair, ya, saham saya baru cair bulan depan, gitu. Diambil tuh sapi umpamanya, boleh nggak? Kalau memang kondisinya seperti itu, dia betul-betul mampu, ya, uangnya ada, karena waktu itu saja belum belum cair, maka boleh saja, gitu. Boleh saja untuk mengambil kesempatan momen pada Idul Adha ini. Ya, saya berharap kepada rekan-rekan dokter jangan lewatkan momen seperti ini. Momen yang sangat bagus sekali. Dan juga bikinlah di kantor, ya, di Kirana itu lantai 6 kalau nggak salah, ya, biasakan buat kajian tuh ruang umum lantai 6 itu nanti ada pesta makan daging, ya, daging kambing itu nanti dimasak, terserah masaknya, ya, semua makan, mengambil keberkahan daripada hewan kurban itu, gitu. Ini usulan saya, jadi makan, ya, jadi bikin di pesta lah, dibikin lah, ya, eh, apa namanya, pakai catering, ya, masaknya
daging hewan kurban itu sebagai syiar Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kiat-kiatnya itu ya. Baik, Ya, terima silakan kasih yang Pak lain. Ustadz atas kiat-kiatnya. Selanjutnya izin menyampaikan ada pertanyaan Pak Ustadz dari Dr. Amirah Diandra Diba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, ketika bersedekah, bagaimana cara kita dapat memastikan bahwa niat kita baik di saat kita juga mengharapkan balasan rezeki setelahnya? Apakah ada niat khusus setiap saat bersedekah? Terima kasih Pak Ustadz. Jamaah sekalian, sedekah itu memang mempunyai sisi-sisi yang bermacam-macam. Di antaranya adalah sedekah dalam kondisi kita punya keinginan pengen jadi orang kaya. Ini sedekah seperti ini adalah sedekah yang paling utama untuk mengikis sifat bakhil dalam diri kita. Kemudian ada sedekah pada momen-momen tertentu seperti 10 awal di bulan Zulhijjah. Ini keutamaan yang luar biasa. Pahalanya lebih besar ketimbang sedekah di hari-hari yang lain. Nah, supaya kita lebih besar lagi ganjarannya, hendaknya sedekah kita ini dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, tidak seperti orang sedekah menjelang kampanye. Ya, pilkada. Itu rata-rata sedekahnya memang niatnya pengen dapat suara. Ini paling tidak kita harus dapat niat karena Allah, dapat ganjaran. Yang kedua, kita prioritaskan sedekah itu kepada keluarga terdekat lebih dahulu sebelum orang lain. Pada kakak, kepada adik, paman, ya, ponakan, orang-orang yang lebih dekat sekitar kita. Makanya Nabi SAW ketika Abu Tolha menyerahkan hartanya kepada Nabi supaya Nabi bagi-bagi hartanya untuk kaum muslimin, Nabi serahkan kembali hartanya kepada Abu Tolha. Kata Nabi, berikanlah harta ini kepada kerabat kamu terdekat. Maka prioritas yang kedua setelah ikhlas, sedekah itu berikan kepada kerabat kita terdekat. Adik, kakak, sepupu, yang masih ada hubungan keluarga di antara kita. Ya, jadi kasih mereka. Kemudian yang ketiga, sedekah itu hendaknya kalau seandainya kita melihat orang yang paling mengamalkan agama, ya, seperti pembagian daging kurban. Dalam surah Al-Hajj, Allah memberikan ketegasan, orang yang dikasih itu adalah Al-Qani wal Mu'tar. Al-Qani itu yang nggak minta-minta. Al-Mu'tar yang minta-minta. Jadi kalau kita ngasih harta, dahulukan yang nggak minta, baru yang minta. Jadi kalau ada orang yang nggak minta, tapi kita tahu dia butuh, maka dahulukan kita kasih. Ketimbang yang minta-minta. Kadang yang minta-minta itu sindikat, mafia. Kurban juga ada mafianya, mafia daging, mafia kurban. Kemudian yang keempat, ulama memberikan penjelasan, jangan kasih yang tidak sholat. Ya, kawan-kawan nih yang bayar zakat, ya, zakat fitrah atau zakat harta, kasih kaum muslimin yang sholat. Jangan kasih orang yang nggak sholat. Karena ulama menghukum jelas orang yang nggak sholat itu bisa kufur. Sehingga nggak sah zakat kita. Kalau sedekah masih nggak masalah. Tapi kalau zakat, ya jangan kasih orang nggak sholat. Makanya orang-orang Saudi itu ngasih sedekahnya, ngasih zakatnya di masjid. Orang yang sholat, bukan yang di jalanan. Jadi jamaah sekalian jangan mentang-mentang dia bawa-bawa gerobak, ya kan? Jangan mentang-mentang dia bawa karung, ya, pemulung, pengemis. Kemudian kita berikan. Kadang mereka bukan orang miskin, tapi orang hina. Yang dicantumkan dalam Al-Quran itu orang miskin. Orang yang tidak menghinakan dirinya. Nah, kita nggak bisa ngebedakan. Asal pemulung, asal bawa gerobak, bawa karung, langsung kita kasih. Padahal dia nggak sholat. Maka prioritaskan sedekah kita kepada orang yang soleh, yang sholat. Ya, makanya kalau mau sedekah, ya ke
apa namanya, marbot masjid, guru-guru madrasah, ya, atau kepada anak-anak yang putus biaya di pesantren, itu bernilai sekali, manfaat sekali. Ya, sekarang ini ada kita nih punya badan wakaf, Dewan Wakaf Nasional. Ya, jadi kalau orang umpamanya bingung, duitnya nih mau disalurkan kemana, bisa dititip ke Dewan Wakaf. Nanti dikelola. Kebetulan direktur utamanya kawan saya, ya, bekas direktur BNI Syariah, gitu. Atau bisa titip kepada para dai yang memang biasa mengurus fakir miskin. Ya, boleh titip pada siapa saja yang amanah. Jadi kalau kita nggak tahu, khawatir salah penyalahgunaan daripada apa namanya duit sodako atau zakat. Kemarin ada kawan cerita, saya ini suka sodako ke yayasan ini. Ternyata itu yayasan condong ke terorisme. Wah, saya bilang kalau kamu diusut nanti kena itu. Gitu. Nah, untuk itu jamaah sekalian, rekan-rekan dokter, kalau ada kelebihan harta, mau infak, kemudian dia nggak tahu, boleh titip ke Dewan Wakaf Nasional, gitu. Atau lembaga-lembaga yang bisa dipercaya. Sekarang banyak ormas seperti Muhammadiyah, ini bisa dipercaya. Ya, atau kepada guru-guru, ustadz-ustadz yang memang terjun langsung di masyarakat, bisa dipercaya, silakan. Kalau kita nggak bisa memberikan langsung, walaupun yang terbaik kita memberikan langsung, supaya apa? Ada ikatan jiwa, ikatan batin antara yang kaya dengan yang miskin. Boleh jadi yang diberikan cuma 10%, dengan dia ketemu si fakir miskin, jadi dia bisa memberikan lebih dari 10%. Gitu. Ini pentingnya kalau kita memberikan sedekah langsung kepada yang tepat sasaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada? Izin Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Dr. Hairun Sahafiarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, apa saja hal sunnah yang dapat kita lakukan sebelum sholat Idul Adha dan kurban? Terima kasih, Pak Ustadz. Jamaah sekalian, ketika pagi hari kita disunahkan tetap untuk takbir. Ya, takbir hari Idul Adha itu, takbir Zulhijjah itu panjang dari 1 Zulhijjah sampai hari Tasyrik tanggal 13 Asar. Jadi sebelum Idul Sholat Id, kita disunahkan takbir, berbanyak takbir. Ya, jalan menuju masjid takbir. Jadi apa namanya, anak-anak biasakan takbir, ya, takbir. Yang kedua, puasa. Kita jangan makan dulu, sunnahnya jangan makan. Kenapa? Nanti makannya daging kambing kita. Yang kita makan nanti daging hewan sembelihan kita. Jadi sunnahnya Idul Adha itu memang makan daging. Jadi panitia jangan lama-lama, habis sholat Id langsung motong, langsung dimakan. Langsung dimakan. Itu sunnahnya. Langsung dimasak. Gitu. Bikin pesta. Jadi paginya sunnahnya puasa. Gitu. Gitu. Kemudian apa namanya, sholatnya itu cari yang di tanah lapang. Ya, tanah lapang. Ya, tanah lapang, apa namanya, siarnya, ya, walaupun, tapi kalau ada tanah lapang, ya,